saya akan membacakan sedikit tentang track record beliau. Nah, beliau alumni psikologi USU tahun 2003, kemudian mengambil Magister Public Health di University of Georgia. Beliau saat ini sebagai edukator, trainer, konselor, public speaker. Kemudian bidang yang pernah ditekuni yaitu Human Resource Management, HIV, mental health, kesehatan reproduksi, leadership, teamwork, dan yang lainnya. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi ya, aku serahkan kepada Bang Frans sebagai pembicara kita. Oke, terima kasih. Baik, selamat malam buat teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang berbahagia, yang ada udah makan, ada yang belum makan, gitu ya, yang kelaparan, ada yang kekenyangan. Yang pasti saya saat ini dalam keadaan nervous juga ya, pertama kali digabung ke komunitas yang luar biasa, yaitu komunitas meja belajar ya. Jadi semuanya di sini pastinya pembelajar sejati ya, tiap hari pasti belajar gitu. Nah, khususnya terima kasih buat Armen ya yang mewakili dari komunitas meja belajar mengundang saya untuk bisa berbagi pada malam hari ini gitu. Nah, komunitas meja belajar saya pun sebelumnya tidak tahu, ternyata itu dikerjakan oleh Armen dan teman-teman gitu ya, itu bagus sekali. Saya pernah ikut sesi kalau nggak salah itu sekali ya. Setelah itu mungkin karena setiap hari tertentu saya nggak bisa. Nah, di sini sebelum lanjut saya coba untuk share dulu ya slide saya. Mudah-mudahan suara saya kedengaran ya. Oke, kedengaran ya. Oke. Ya, hilanglah teman-teman dari pandangan saya. Baik. Nah, jadi malam hari ini kita akan ngomong sesuatu yang bisa dibilang sih sangat luas ya, so wide gitu, sangat-sangat. Waduh, ini mulai dari mana gitu ya. Waktu persiapan, tapi ya sudah saya coba untuk mengambil beberapa hal yang mudah-mudahan bisa nanti poin-poin besarnya itu dapat gitu ya, dan nanti kita bisa diskusi. Yang penting masih dalam ranah psikologi atau public health, mental health. Mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Kalau misalnya nanti ada hal-hal yang memang perlu kita cari sama-sama, jadikan PR gitu ya. Yang pasti bersama saya Frans Judia Samusir SPC MPH, kita akan sama-sama menikmati yang namanya belajar ya, fun learning ya. Jadi tidak usah terlalu nanti khawatir pertanyaannya terlalu gimana, mau simple, mau berat, itu hanya label yang kita buat gitu kan. Selebihnya lepas aja, freedom of learning gitu ya. Nah, judul kita adalah Psychology of Human gitu, jadi psikologi manusia gitu ya. Nah, tadi sudah dinyatakan, tapi saya mau perkenalan diri lagi, saya aslinya itu dari Pangkalan Susu ya. Dan saya SMA itu di Pangkalan Berandan, jadi 2 kota dengan nama Pangkalan gitu ya. Lalu S1 saya psikologi USU, masuk tahun 2003, lulus tahun 2007 ya, puji Tuhan bisa cukup wajar lah ya di zamannya gitu untuk tamat selama itu. Lalu saya kerja masuk di isu human resource tadi ya selama 1,7 tahun. Nah, disitulah saya juga mulai mempraktekkan lebih dalam what am I searching for gitu kan, apa sih yang saya cari gitu, ini benar-benar passion saya nggak sih gitu, ini memang dunia saya nggak sih kerja di bidang industri, menjadi seorang human HR gitu ya, seru sih, saya suka, tapi saya nggak meletakkan cinta yang lebih dalam ketika mengerjakannya gitu. Akhirnya disitulah alarm saya bahwa this is not my world gitu ya, ini bukan dunia saya. Nah, akhirnya saya doa sama Tuhan gitu ya di akhir tahun 2009, Tuhan saya mau kerjaan yang aku kali gitu ya, gue banget gitu. Akhirnya ditunjukin tuh ada di depan mading di gereja gitu ya, ini dia gitu. Akhirnya saya lamar, waktu wawancara aja dengan PD-nya saya bilang gini, kapan saya mulai kerja gitu. Padahal saya nggak ada di pastikan untuk lulus ya, tapi saya dengan mulut saya di zamannya gitu, kapan saya mulai kerja gitu. Terkejut lah ya interviewernya gitu. Saya cerita ini mau mengatakan bahwa the moment you realize gitu ya who you are gitu, and you
bahasa Inggris terus ya. Di momen dimana ketika kamu tahu siapa diri kamu, terus tahu apa yang kamu mau gitu kan, dan dipenuhi dengan antusiasme. Karena saya tahu antusiasme itu kalau akar katanya itu God within gitu ya, jadi Tuhan di dalam diri gitu. Oh ternyata menular ya gitu. Kenapa orang melihat energi itu tidak habis-habis gitu, atau positivity ke senang gitu orang, karena memang God within. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin belum mengalami yang namanya God within, ya dicari deh gitu kan. Nah lanjut, selama 4 tahun saya kerja di isu HIV narkoba, disitulah saya semakin juga menyadari iya ya, human gitu, dengan segala kompleksitasnya, dengan segala permasalahannya. HIV dan narkoba itu membuka pintu saya untuk banyak berinteraksi dengan masyarakat gitu ya, dengan orang-orang yang selama ini mungkin nggak pernah saya bayangkan, pecandu narkoba, prostitut ya, pekerja seks gitu, orang-orang yang mungkin katanya termarginalkan atau orang-orang yang unik gitu ya. 4 tahun merupakan pembelajaran luar biasa. Akhirnya saya berpikir untuk saya mau lanjut sekolah lagi gitu ya. Saya pengen lebih lagi meningkatkan capability gitu. Dan puji Tuhan dapat beasiswa University of Georgia tahun 2014, lalu selesai tahun 2016, lalu saya doa sama Tuhan pengen lagi kembali di isu HIV narkoba. Hingga sekarang saya nggak mau lepas dari isu HIV narkoba. Walaupun tetap menjadi dosen, itu berkaitan dengan yang di bawah nih ya. Jadi saya aktivitasnya sekarang itu trainer ya, isu-isu profesional dan development gitu ya, bersama KII, itu Karya Inspirasi Indonesia. Kemudian saya sebagai lecturer di UNPRI ya, Universitas Prima Indonesia ya, mudah-mudahan ada yang dari UNPRI, jadi agak-agak promosi dikit di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Lalu saya sebagai konselor juga melakukan konseling kepada klien-klien secara freelancer ya. Saya bisa menerima dari media sosial ataupun WhatsApp gitu, ataupun ketemu face to face gitu ya, selama ini. Cuma karena pandemik ini kebanyakan dari WhatsApp gitu. Nah, research interest saya atau ketertarikan saya terhadap dunia research atau isu-isu dalam hidup saya adalah HIV. Bisa lihat di sini ya, adiksi narkoba. Mudah-mudahan adiksi yang lain juga semakin saya gelutin ya, sexuality, hal-hal yang mungkin tabu dibahas gitu, spiritualitas, mungkin di sini kita bisa tahu ya itu beda dengan religiosity gitu ya. Dan terakhir ada mental health. Nah ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 top 5 dari isu interest saya. Nah itu semua membantu saya untuk menjadi diri saya saat ini gitu ya, dan mudah-mudahan congruence ya, congruence itu harmoni gitu. Jadi apa yang saya mau, apa yang saya kerjakan, I feel happy gitu. At the same time saat bersamaan bisa memberkati, mudah-mudahan ya, itu testimoni dari klien lah gitu, nanti jangan merasa bangga sendiri. Berikutnya, nah di sini mungkin kita coba little game dulu ya kepada teman-teman yang saat ini menyaksikan. Ada 2 pertanyaan. Nah, coba nanti ketikkan di kolom chat gitu ya. Dari pernyataan ini benar atau salah. Nah, pernyataan pertama adalah psikolog ya bisa membaca pikiran orang. Apakah benar psikolog bisa membaca pikiran seorang manusia? Coba diketik di kolom chat true or false. Kalau kamu setuju, kamu ketik true. Kalau kamu tidak setuju, kamu ketik false. Lalu saya nggak tahu hasilnya gitu ya, nggak kelihatan. Rupanya ada yang jawab true false, Bang. Jawab true false, nggak apa-apa, be happy, be who you are gitu ya. Nanti kita luruskan. Dan oke. Oh harus di swipe ya, ampun, gaptek. Oh iya. Di swipe. Oke. False. Ada yang jawab False. Ada yang jawab salah nih. Padahal salah, isinya true atau false. Iya, oke. Ya, memang tadi belum disclaimer ya. Nanti ini sesinya campur-campur gitu ya, maklum ya, untuk menjaga. Soalnya Armen nggak bilang, Bang, jangan campur-campur bahasa Inggris ya. Nggak apa-apa, Bang. Kan ini media belajar. Jadi kami belajar juga bahasa Inggris. Oh iya. Oh, ada yang bilang benar Mana tahu nih. bisa nyusul nanti kan. Amin. Benar, University of Georgia, University of Armen gitu kan. Oke, kata istriku enggak. Unik-unik juga nih jawabannya. Ada yang jawab, 1 orang kayaknya jawab benar ya. Gitu. Oke, baik.
Nah, yang benar apa sih sebenarnya gitu ya? Jadi itu false ya, tidak tepat dikatakan bahwa kami-kami atau orang-orang yang berlatar belakang psikologi itu bisa membaca pikiran orang lain. Lihat, tolong dong lihat wajah aku gimana orangnya gitu. Itu sering sekali pastinya anak-anak psikologi dapati ya gitu. Saya juga dulu sering gitu, apalagi kalau ada di kos gitu, masih semester 2, psikologi ya, kayak mana aku orangnya? Langsung wajah saya mungkin saya kan ekspresif ya, what gitu ya, apa gitu. Uh, saya harus luruskan gitu ya bahwa psikologi ini adalah science gitu ya, bukan bukan cenayang gitu. Nggak bisa membaca pikiran orang hanya dengan lihat aja gitu. No, nggak seperti itu ya teman-teman. Nah yang kedua, people cannot change. Orang tuh nggak bisa berubah. Mereka akan gitu aja terus dari lahir sampai tua. Atau misalnya saat ini gitu ya, usia 30 saya mungkin lembut, akan lembut lah terus sampai nanti usia 70 misalnya. Nah ini true or false? Silahkan diketik juga. Iya, banyak yang false ya. True, if they don't want to change or don't believe they can. Oke. Okay. Yang jawab benar nih dapat hadiah nggak bang? Kata istri. Yo, yang menjawab benar mendapatkan apa ya ucapan aku job begitu itu aja. Kata istriku false. Oh, kata istriku. Kalau kata tetangga gimana? Oh enggak Bang ya. Tian nih nggak ada pendirian. Kata abang lah Bang Tian. Oke, baik. Terima kasih. Rata-rata semua menjawabnya benar ya. Jadi memang false ya. Orang bisa berubah kok. Dan itu bisa dibantu juga lanjutan dengan apa yang dijawab Bang Effendi tadi ya, if you do want to change gitu, kalau kamu memang benar-benar mau berubah, of course, tentu saja gitu ya. Nah tapi secara umum kita jangan lupa bahwa ketika kita tiap hari aja gitu ya, kita kan terdiri dari miliaran sel ya. Kalau setiap hari sel-sel kulit saya ini aja ada yang mati, digantikan sel yang baru, itu saya udah berubah loh gitu ya. Saya dengan kemarin ketika mandi ya, menggosok kulit saya, berjatuhanlah sel-sel mati, setelah gitu ya, kemudian digantikan oleh yang baru, itu saya sudah mengalami perubahan ya. Jadi, manusia itu bisa berubah gitu ya. Physically kita berubah, psychologically kita bisa berubah secara psikologis gitu ya. Secara spiritual lagi pastinya kita juga bisa mengalami pertumbuhan atau juga mandek dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kalau ada yang tahu gambar siapa, ini salah satu penyanyi idola saya ya. Sengaja dilihatin. Oke. Armen tahu tuh siapa. Oke, jadi sekali lagi psikologi itu adalah sebenarnya ilmu yang mempelajari pikiran dan perilaku. Ya, jadi ilmu yang mempelajari pikiran dan perilaku. Pikiran di sini proses mental, perasaan dan segalanya gitu ya. Bagaimana pikiran itu bekerja dan akhirnya mempengaruhi perilaku seseorang gitu dia. Nah, ini menurut American Psychological Association, Asosiasi Psikologi Amerika. Kalau kita di Indonesia ada ya HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Jadi jelas gitu ya. Nah, menurut APA ini apa gitu ya? Ilmu psikologi ini itu mencakup seluruh aspek pengalaman manusia dari fungsi otak, ya fungsi otak ini yang suka dengan kognitif psikologi pasti senang sekali bermain di area otak gitu ya, sampai kepada perilaku sebuah negara, ya itu psikologi juga bisa membahas itu dari anak-anak ya tumbuh kembang hingga nanti dia usia tua gitu. Itulah psikologi. Nah, di sebelah kiri dari teman-teman, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu ada lambang psikologi. Saya tuh CK gitu ya. CK itu artinya ini huruf Greek ya. Greek itu apa Yunani ya. Ini artinya jiwa. Jadi makanya kalau misalnya lewat psikologi USU misalnya gitu ya, ini kok ada lambang gitu ya. Oh, artinya jiwa gitu. Dan biasanya warnanya ungu. Nah, itu ya perkenalan singkat. Ya ada yang nangis ya. Baik, kita langsung aja masuk ya. Jadi untuk melihat manusia itu sebenarnya human is complex gitu ya. Nah pendekatan dari psikologi sendiri itu ada dua kutub lah ya. Ada school of thought atau aliran-aliran berpikir bahwa manusia itu dipengaruhi oleh sepenuhnya dari genetik gitu ya, makanya itu disebut ekstrem kiri, bisa Bapak Ibu lihat teman-teman, pendekatan biologis gitu ya. Jadi manusia itu totally secara sepenuhnya dipengaruhi oleh gen gitu ya, kromosom gitu.
Tapi ada juga ekstrem sebelah kanan, itu manusia sepenuhnya ya kepribadiannya, tindak tanduknya semuanya dipengaruhi oleh lingkungan ya, nurture. Jadi nature versus nurture. Nah, itu adalah dua kutub yang berbeda dan ada banyak di sini pendekatan yang bisa menjelaskan tentang manusia. Dan sejujurnya hari ini saya mau bawa satu saja, yaitu pendekatan humanis, karena ini favorit saya ya, jadi terserah materi ya. Nah, jadi untuk biological approach bisa dilihat di sini, pendekatan biologis itu kan sangat nature gitu ya, sangat berpusat kepada genetik gitu ya, hormon, neurotransmitter gitu ya, penjelasan-penjelasan itu semua yang mendasari perilaku. Kita masuk yang ke sebelah kanannya, psychoanalysis. Mungkin kalau misalnya teman-teman sering dengar Sigmund Freud, ya, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, ya, itu teman-teman saya dulu. Oh, bercanda ya. Jadi ini dulu saya sangat suka dengan mereka waktu kuliah ya, karena teori-teorinya itu, kayaknya seru gitu. Karena psikoanalisis ini berbicara soal alam bawah sadar gitu ya. Tapi kalau si Sigmund Freud ini yang nggak saya suka, dia kayak melihat manusia itu kayak animal gitu ya, kayak binatang, hanya tindak tanduknya atau kepribadiannya itu hanya digerakkan oleh seks semata gitu ya, agresi. Jadi manusia itu hanya punya dua sifat alami, yaitu seks dan agresi gitu. Dan memang si psikoanalisis bilang waktu kamu anak-anak gitu, apalagi ya 6 tahun pertama lah gitu ya, itu sangat menentukan kepribadian kamu nanti di dewasanya gitu. Kalau kamu di usia segitu mengalami banyak hal-hal yang tidak mendukung pertumbuhan atau kembang kamu gitu ya, biasanya nanti kamu di dewasa akan mengalami ya masalah-masalah psikologis gitu ya untuk psikoanalisis. Nah, kita masuk ke tengahnya, ada cognitive psychology. Ini melihat manusia itu dipenuhi dengan struktur isi kepala gitu, proses mental yang terjadi di kepala, persepsi ya, memori, dan memang seperti lihat ya alurnya ya, approaches-nya ya, dia kan di tengah ya, dia tidak melupakan bahwa ternyata memang pengaruh lingkungan juga ada. Jadi kombinasi ya, pengaruh gen ada, pengaruh lingkungan ada. Nah, masuk sebelah kanannya humanistik atau humanisme. Ini tokoh yang terkenal adalah Maslow dan Carl Roger gitu ya. Dua orang ini adalah tokoh humanis yang sangat terkenal untuk menjelaskan manusia dalam pendekatan psikologi. Mereka menekankan bahwa manusia itu punya free will loh gitu, punya freedom of choice gitu, kebebasan memilih gitu untuk berkembang atau untuk stuck biasa-biasa aja, dan pastinya mereka tetap menerima kok bahwa ada pengaruh masa kecil, gen, tetapi nggak terlalu signifikan. Mereka sangat menekankan yang namanya pengaruh lingkungan gitu ya, pengaruh bagaimana kamu melihat diri kamu sendiri, kesadaran diri seutuhnya, itu pendekatan humanis gitu ya. Jadi humanis gitu. Nah, yang sebelah kanannya itu yang mungkin cocok di beberapa tempat gitu ya, behaviorism. Jadi behavior artinya manusia itu bisa dibentuk dengan reward sama punishment gitu ya. Jadi pengkondisian lingkungan ya. Jadi kalau anak-anak dari kecil kita bisa bentuk, kalau misalnya dia melakukan perbuatan atau tindakan yang kita mau, kita kasih reward gitu ya. Kalau misalnya dia membuat sesuatu yang tidak kita suka, kita kasih punishment, hukuman gitu. Ini penelitian yang sangat terkenal itu dari Skinner ya, dia menggunakan seekor anjing gitu ya, seekor anjing, dog, untuk menguji teori ini gitu ya, bahwa kalau misalnya si anjingnya mendengarkan suara lonceng gitu ya, langsung tuh terasosiasi di otak anjingnya, makanan gitu ya, barulah dapat makanan gitu ya. Nah, itu pendekatan behavior. Dan ini cukup enak ya kalau misalnya diaplikasikan di beberapa tempat gitu. Yuk kumpul tugas ya, nggak kumpul tugas gitu ya, -100 misalnya gitu nilainya, lu cepet gitu yang ngumpulin tugas. Nah, siapa yang IP-nya nanti di atas 3,0 gitu dapat coklat gitu ya, jadi reward seperti itu. Ya mungkin kritiknya bertahan berapa lama gitu ya, tapi itulah yang terjadi, apalagi kalau misalnya dari sejak kecil ya sudah dikondisikan itu, mungkin nanti semakin dewasa itu semakin susah juga untuk diubah. Ingat ya, susah gitu, bukan berarti nggak bisa gitu. Oke, jadi 5 kotak ini menjelaskan approach, pendekatan ya dalam bidang psikologi untuk melihat manusia. Ada yang dia sangat mengarah kepada nature, genetik ya,
sepenuhnya, ada yang sangat nurture, ya itu semua karena lingkungan. Nah, seperti itu ya. Ada juga yang di antara keduanya, gitu. Baik. Nah, di sini langsung aja kita spesifik ke pendekatan humanistik, gitu ya. Bagaimana Abraham Maslow, ya, mungkin banyak juga teman-teman di sini yang tahu teori ini, gitu. Dia sering lihat juga, gitu. Bagaimana yang namanya piramida ya dari Abraham Maslow untuk yang namanya kebutuhan manusia. Nah, bisa dilihat yang paling dasar, maaf ya, dikatakan bahwa paling dasar itu disebut dengan kebutuhan fisik. Ya, manusia itu butuh sekali yang namanya makanan, minuman, ya, kehangatan, istirahat, ya, seks, gitu. Itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Dan inilah yang bisa menggerakkan perilaku manusia untuk mencari kebutuhan-kebutuhan tadi. Nah, di atasnya, ya, kan semakin ke atas semakin mengkerucut dia ya. Nah, setelah terpenuhilah physiological needs tadi, maka masuk ke safety needs. Apa itu safety needs? Adalah kebutuhan akan rasa aman, security, gitu ya, keamanan, keselamatan, safety, gitu. Nah, contohnya ya misalnya ya saya punya rumah gitu ya yang nggak terbuka gitu ya, tidak ada maling yang masuk gitu. Nah, masuk kita yang ketiga yaitu kebutuhan akan cinta ya dan penerimaan. Nah, disinilah makanya disebut dengan sebelah kanan ya bisa dilihat ya psychological need, kebutuhan psikologis. Tadi kan kebutuhan dasar dan ternyata dua ini itu adalah kebutuhan psikologis. Kita manusia tidak bohong ya, pastinya sangat butuh yang namanya dicintai, mencintai gitu ya. Bukan hanya apa ya antar pasangan tapi juga keluarga, teman gitu ya, orang-orang yang mendukung kita. Makanya ada orang-orang yang dia sangat butuh yang namanya dukungan sosial atau social support ketika dia tahu dia mau lari kemana gitu, ketika dalam kondisi berat gitu, aku tahu aku mau kemana gitu. Dan saya secara pribadi juga sangat apa ya terpenuhi kebutuhan ini dari teman-teman saya, dari keluarga saya gitu ya. Dan dari future lover lah ya, mungkin dari kekasih masa depan suatu saat gitu. Oke, lanjut kita yang keempat yaitu kebutuhan esteem needs atau kebutuhan harga diri gitu ya, dihargai ya, merasa kita sudah mencapai apa ya, apa yang kita kerjakan itu tercapai, jadi muncul rasa bangga, rasa menghargai diri seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan untuk self actualization atau aktualisasi diri. Nah, di sini bisa dilihat adalah kebutuhan untuk apa ya, kepenuhan diri, mencapai apa yang sudah dia apa ya, targetkan seperti itu. Achieving one's full potential, mencapai potensi diri yang terbaik gitu. Termasuk di sini adalah kegiatan-kegiatan yang ala dia, kreativitas ala dia gitu. Dia tidak lagi terkungkung oleh definisi dari orang lain gitu dia. Ya, makanya aktualisasi diri di sini bukan berarti juga bukan hanya berarti oh aku posisiku seperti ini sekarang, oh aku sudah the richest man gitu kan, orang paling kaya gitu, atau aku adalah orang yang paling sukses karena aku udah memiliki A B C D gitu. Enggak ya, ini sangat subjektif dan ini adalah kita dan diri kita kesadaran penuh, kita tahu titik di mana ya aktualisasi diriku tercapai dan aku akan terus mengejar aktualisasi diriku yang lain gitu ya, yang sudah ku impikan, sudah ku cita-citakan gitu. Baik, jadi ada 5 ya, kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk dicintai dan mencintai, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, di sini bisa dilihat kalau menurut Maslow gitu ya, semakin ke atas kebutuhan itu semakin mengecil gitu ya. Dan memang manusia perlu untuk memenuhi dulu tahap yang paling bawah, baru naik ke atas. Seperti itu. Tapi ada kritik ya, bahwa ini tidak selamanya seperti itu. Ya, jadi ini kan teori ya, buatan orang-orang yang pinter di zamannya gitu. Tapi tetap aja kita bisa melihat ada apa ya, kritik yang bisa kita sampaikan, kayak Sigmund Freud gitu ya. Nah, itu kan bisa dibilang banyak juga kritik yang bilang bahwa oh teori dia tidak berbasis gitu, tidak scientific pendekatannya gitu.
Makanya muncul yang namanya Neo-Freudian gitu ya. Jadi kelompok-kelompok pemikir, saintis yang terinspirasi dari teori Sigmund Freud, tapi mereka mencoba untuk mengelolanya dengan pendekatan yang lebih terukur gitu dia. Salah satu contohnya Erik Erikson ya, dia itu Erik Erikson teori tentang perkembangan moral gitu ya, ada 8 tahap dari anak-anak hingga usia tua gitu. Nah, oke, itu untuk Abraham Maslow. Kita lihat berikutnya adalah Carl Rogers. Nah, ini nih saya sangat sampai sekarang masih gila ya Carl Rogers ini ya. Mungkin latar belakangnya sangat mempengaruhi teorinya gitu. Makanya saya sangat suka sekali dengan Carl Rogers. Di sini saya bisa ambil menyatakan teori dia bahwa the principles for good life. Dia memberikan 7 gitu ya, 7 hal untuk bisa dilakukan kalau kamu ingin mendapatkan hidup yang baik gitu ya, hidup yang bahagia. Tapi bukan berarti 7 ini syarat kebahagiaan ya, karena bahagia itu kan kompleks ya. Tapi kalau kamu melakukan 7 hal ini, hidup kamu akan lebih ringan gitu ya, akan lebih enak menjalaninya gitu. Nah, apa 7 hal tersebut? Mari kita gali satu persatu. Tapi saya cek dulu, nanti saya ngomong terus ini. Halo, masih dengar suara saya? Halo Bang, iya masih Bang. Oke, syukurlah ya, karena pernah saya ikut seminar pakai Google, dia udah ngomong rupanya setengah jam. Oh, Iya pernah kejadiannya. aman kok Bang. Dan itu belajar psikologi pula gitu. Oke, number one. Ya, number one. Menurut Carl Rogers, ya kita harus menerima segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Ya, penerimaan, all experience, segala hal yang terjadi pada hidup kita. Ya, menerima, acceptance. Mungkin yang tantangan ya bagaimana bisa menerima hal-hal yang memang tidak aku senangi, tidak aku sukai gitu kan. Tapi nanti aja dulu ya, kita lanjut dulu ke nomor 2. Dan prinsipal kedua untuk hidup yang baik atau good life adalah existential lifestyle gitu ya. Artinya gaya hidup atau kehidupan yang ada saat ini itu setiap detiknya kita hargai gitu. Dan kalimat yang saya sangat suka adalah living to the fullest gitu ya, hidup yang berkepenuhan gitu. Artinya kita memang manusia kalau saya gabungkan ke teori mindfulness gitu ya, jarang sekali kita ambil waktu berdiam gitu ya, tarik diri dari keributan dunia ini gitu dan checking ada apa nih dengan tubuhku misalnya gitu. Karena mindfulness, kesadaran penuh setiap detik gitu ya, bicara soal ini apa yang terjadi dengan tubuhku. Mungkin kamu bisa secara posisi duduk sepertinya ataupun tidur, tapi kamu scan badan kamu, nih gimana tubuhku, kepalaku, tanganku gitu ya, ada nggak yang rasa sakit gitu ya. Nah lalu kamu bisa men-scan juga kondisi emosi kamu, perasaan kamu gitu ya. Dan semua itu kamu hargai gitu sebagai proses pendewasaan, itu yang diminta oleh Carl Rogers. Yang ketiga, a level of confidence with decisions themselves gitu. Nah, apapun keputusan yang kita ambil, ya kita secara penuh sadar dan siap bertanggung jawab terhadap keputusan kita gitu. Nah, kalau ini sih apa ya? Dalam konseling ini juga tantangan karena ketika kita dalam kondisi agak kayak ada apa namanya awan kelabu gitu ya, kadang kan otak depan kita agak-agak terganggu dalam melihat ya kejelasan baik buruk gitu ya, untung rugi gitu, makanya kita perlu memang konsultasi gitu supaya nanti si konselornya bisa membantu si kawan gitu ya untuk melihat bahwa dia memiliki pikiran-pikiran yang nggak rasional gitu ya, nggak terbukti kebenarannya gitu ya, sehingga si konselor bisa membantu si klien untuk memutuskan sesuatu berdasarkan kesadaran penuh dari si klien itu gitu. Makanya kalau konseling kan kalau misal diarahkan gitu itu konseling atau apa ya nasihat gitu ya, jadi harus dipastikan bahwa kita secara sadar penuh apapun keputusan kita gitu ya, kita peluk itu gitu ya, dan kita siap dengan segala konsekuensinya gitu. Nomor 4, increase freedom of choice gitu ya, meningkatnya kebebasan untuk memilih gitu ya. Be yourself gitu. Lakukan apa yang kamu suka gitu ya.
kemerdekaan dalam memilih gitu. Nah ini berkaitan ya 1, 2, 3, 4 ya. Nah kamu juga harus siap dengan segala konsekuensi pilihan gitu. Nomor 5, kreativitas dan kemampuan untuk beradaptasi tanpa konformitas gitu. Konformitas tahu ya, konformitas ya. Misalnya kayak ada 5 orang gitu, terus saya lihat mereka pakai baju biru semua. Ini aku pakai baju biru lah, terpaksa gitu. Ya terpaksa pakai baju biru, yang penting diterima sama semua orang gitu. Tapi di sini nggak perlu loh kata psikolog dalam artian gitu ya. Kamu bisa menjadi diri kamu sendiri, kreatif gitu ya. Kamu bisa beradaptasi tanpa kamu kehilangan diri kamu gitu dia. Ya, tetap kan kalau kita mau kaitkan dengan yang namanya sosiologi, kamu di mana gitu, di mana bumi dipijak di situ langit dijinjing gitu ya. Nah, artinya memang makanya beda psikologi sama sosiologi kan itu nanti kita lihat ya, psikologi sangat menekankan individu gitu ya, individual differences. Nanti sosiologi kan bagaimana interaksinya dengan orang lain gitu. Nah, antropologi bagaimana pengaruh budaya terhadap seseorang. Nah, jadi supaya bisa lihat benang merahnya. Nomor 6, reliability and constructively in their dealings with others. Nah, di sini kalau misalnya berinteraksi dengan orang lain gitu ya, itu kita memiliki hubungan yang positif, ataupun kalau misalnya ada hal-hal yang perlu diluruskan, mungkin ada konflik, itu tetap kita manajemen konfliknya konstruktif, membangun gitu ya, dan bisa dihandalkan seperti itu. Nomor 7, preference for living a rich and full life. Nah, ini seperti nomor 2 tadi. Nah, di mana kita dalam hidup ini adalah aku ingin hidup ini sepenuhnya, ya, memanfaatkan setiap waktu apa yang aku mau ya, gitu ya. Aku ingin mencapainya. Nah, jadi inilah 7 hal prinsip yang dikatakan oleh Carl Roger untuk menikmati hidup, saya bilang gitu ya. Nah, kita lihat berikutnya. Di sini dikatakan bahwa Roger, syarat atau tips supaya seseorang itu mencapai aktualisasi diri, ya, seseorang itu harus pada state of congruence. Apa sih state of congruence gitu ya? Keberadaan yang harmoni, ya. Antara apa harmoni gitu ya? Antara diri kamu yang sebenarnya gitu ya dengan diri ideal kamu. Nah, kita lihat dulu nih. Nah, ini dia. Di sini kita bisa lihat sebelah kiri, ini orangnya inkongruen. Nah, sebelah kanan kongruen. Artinya apa? Self-image itu citra diri. Saya jelasin dulu ya. Self-image itu adalah citra diri. Gitu ya. Bagaimana saya memandang diri saya, gitu ya. Nah, ideal self adalah diri yang ideal. Ya, bagaimana saya berharap ya, atau melihat diri saya yang mau saya capai. Nah, kalau misalnya overlapping-nya itu semakin dekat gitu ya, semakin enggak jauh gap-nya antara citra diri kamu dengan diri kamu yang ideal. Nah, di situ kamu akan semakin menikmati hidup gitu, dan kamu bisa mengaktualisasikan diri kamu, mengarahkan hidup kamu lebih ringan lagi dengan segala impian kamu. Tapi yang banyak terjadi di kita apa gitu ya? Itu salah satu pemicu stres, frustrasi gitu ya. Karena sering sekali gitu ya, image diri kita dengan ideal self kita itu jauh gitu. Saya sekarang kayak gini kondisinya, terus ideal self-nya adalah saya pengen udah bisa bahasa Perancis gitu dalam waktu 1 bulan gitu. Aduh nggak bisa, aduh stres gitu ya. Dan akhirnya apa yang terjadi gitu? Aktualisasi dirinya itu susah gitu. Dia akhirnya memiliki pikiran-pikiran yang negatif gitu, bahwa aku nggak mampu gitu ya, aku nggak bisa gitu. Nah, ini yang harapannya saya juga latih sejak dulu ya. Oke, kalau diri saya sekarang ini, citra diri saya syukurnya saat ini sudah positif gitu ya. Mungkin zaman-zaman depresi dulu Tuhan izinkan supaya belajar dari situ. Citra diriku, aku melihat diriku seperti ini, aku menerima diriku sepenuhnya gitu ya. I'm proud of myself gitu. Gak usah dulu kita kaitkan ke agama misalnya gitu ya. I'm proud of myself, ini diriku yang seutuhnya, fisikku, psikologisku, pikiranku gitu. Nah, ideal self, diriku yang ideal seperti ini aku bisa bayangkan. Oke, ya. Misalnya aku sudah sederhana aja ya, aku pede berbicara di depan banyak orang. Ya, misalnya sebagai profesi dosen, aku akan banyak mempublikasikan tulisan-tulisan tahun ini gitu ya. Enggak, secara fakta, apa yang saya idealkan tadi bahwa akan ada publikasi gitu, saya berbuah aksi gitu loh, aksi. Jadi citra diri saya yang diri saya itu mampu untuk belajar penelitian atau menulis publikasi, ya.
dengan ya keadaan ideal diri saya bahwa oh di akhir tahun saya pasti akan sudah mempublikasikan sekian gitu ya. Aksi saya tadi menjadi benang merah dan akhirnya overlapping itu nggak terlalu jauh gitu ya. Nah, saya tiap hari mengerjakan hal yang bisa dicicil untuk mewujudkan diri saya yang ideal tadi, gitu ya. Dan ini pastinya saya dipenuhi juga dengan positive thinking, gitu ya. Kalau mau mencari support juga silahkan, gitu. Oke. Oke. Nah, ini kita masuk ke kesimpulan lah ya, take home point. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh lagi. Tapi di sini saya mau bilang bahwa manusia itu kompleks gitu ya. Kita nggak bisa melihat manusia itu hanya dari satu sisi gitu ya. Bahkan dengan banyaknya pendekatan untuk menjelaskan manusia di bidang psikologi gitu. Saya hanya bisa mengatakan bahwa human nature gitu ya, sifat manusia, baik itu personality, kepribadiannya, dan perilakunya, behaviornya itu ditentukan baik oleh genetis, nature, atau oleh lingkungan, nurture, atau bahkan kebanyakan dari kombinasi keduanya. Gitu. Nah, jadi di sini mudah-mudahan dengan kita melihat bahwa seseorang bertindak atau seseorang berperilaku seperti ini, kita nggak bisa bilang bahwa memanglah ya orangnya kayak gini gara-gara orang tuanya, gitu, nggak jauh jatuh apa namanya buah dari pohonnya gitu. Nah itu kan menghakimi ya, kita nggak tahu apa yang terjadi dalam proses pola asuh dia sejak anak-anak remaja gitu ya, yang sepenuhnya juga lingkungan ambil bagian untuk membentuk siapa dia gitu dia. Nah di sini kalau saya sebagai seorang apa ya orang yang berpijak pada ilmu pengetahuan dasar teori, saya mencoba untuk melihat dari kedua sisi gitu dia. Bagaimana memang secara genetik manusia itu dipengaruhi gitu ya oleh leluhurnya gitu. Makanya pengalaman bekerja di isu narkoba ini, kalau misalnya dia pecandu, secara genetik itu ada penelitian bilang 40-50% loh ada bibit yang dibawa ke keturunannya. Terus saya minta sama klien saya, coba cek ada nggak paman, ayah, kakek gitu di pohon keluarga yang dia pecandu gitu. Oh ada gitu, ada, dan itu membuat saya gitu. Nah ketika edukasi kepada mereka ketika mereka mau berkeluarga, kita minta mereka supaya apa ya was-was akan itu. Karena apa, itu hanya bibit, 60% lagi lingkungan gitu, 60% lagi lingkungan yang mempengaruhi bagaimana nanti keturunannya akan menjadi pribadi atau perilaku-perilaku yang positif gitu. Baik, itu aja mungkin ya untuk materinya. Mungkin nanti untuk closingnya kan saya ada statement sendiri ya. Saya kembalikan dulu ke moderator. Silahkan. Oke, ya terima kasih ya Bang, sangat menarik pembahasannya. Sebelumnya aku mau ingetin nih kakak abang dan teman-teman untuk jangan lupa isi absen. Di kolom chat udah ada linknya. Kemudian kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung aja di chat, atau kalau mau langsung menyuarakan, boleh dihidupkan mikrofonnya atau videonya supaya bisa langsung dibahas. Ya, kira-kira ada yang mau bertanya? Masih belum ada ya? Mungkin aku dulu yang bertanya ya. Ya, silakan deh. Iya, silakan. Iya, aku cukup menarik ya tentang self image dan self ideal gitu ya. Nah, mungkin yang apa namanya memang di zaman sekarang ini apalagi ya banyak sosial media yang kita bisa melihat orang-orang di luar sana, maksudnya kayak orang-orang yang sukses, orang-orang yang kayak gini itu jadi membuat kita aduh pengen deh kayak gitu, aduh pengen deh kayak gitu kan. Nah, terus juga satu sisi Bang, anak kita kan nih anak-anak pelayanan nih semuanya nih ya kan, biasanya tuh anak pelayanan itu tuh punya self ideal tuh yang tinggi gitu, apalagi tentang kerohanian gitu, spiritualitas or apa namanya disiplin rohani atau apa segala macam gitu. Nah, kadang itu aku melihat sih beberapa anak-anak pelayanan yang akhirnya stres gitu. Dia nggak bisa mencapai itu. Nah, tapi kan satu sisi kita tuh harus makin serupa dengan Kristus. Nah, gitu katanya. Nah, ini jadi apa namanya, boleh nggak abang jelasin lagi gimana sih mengharmoniskannya gitu supaya kita nggak kehilangan
esensi menjadi seorang murid Kristus yang utuh, tapi tetap enggak menghilangkan self image kita, terus atau dan juga nggak apa namanya, nggak menurunkan idealitas kita lah sebagai seorang murid, dan nggak buat kita apa lah, nggak buat kita stres gitu dan yang lainnya. Boleh nggak Bang jelasin? Iya, boleh pastinya gitu ya. Kita perlu lihat juga memang ya, lagi-lagi balik lagi ke teori gitu ya. Pola asuh gitu ya sangat berperan dalam menentukan bagaimana kita merespon dunia gitu ya. Bahkan bagaimana kita berproses dengan figur otoritas gitu. Apakah menunjukkan perilaku yang palsu gitu ya, mungkin kalau misalnya berefleksi ke zaman mahasiswa dulu gitu ya. Kadang ya banyak dari kita itu tidak, memang banyak lah tidak terlatih atau tidak terbiasa untuk sejak dari dini dilatih untuk berproses dengan isi pikiran, isi perasaan gitu. Sederhana aja, misalnya dari kecil coba kita dilatih untuk, halo, apa kabar hari ini, apa yang dirasakan. Coba tanya deh sama adik-adik kita yang usia 3 atau 4 tahun gitu ya, dilatih sejak dini. Misalnya, kenapa dia jerit-jerit gitu ya. Tadi yang adik rasakan itu apa? Itu marah, sedih. Misalnya dia bilang, dia bisa melabel emosinya gitu ya, dia bisa melabel emosinya, itu udah bagus loh gitu. Aku marah gitu. Nah, tahap berikutnya, kamu marah kenapa gitu dia. Supaya tahu kan, nah setelah tahu marah kenapa, lalu kita bantu si dia sejak dini bagaimana supaya bisa membantu mengelola amarahnya ke arah yang lebih produktif dan melihat bahwa kebenarannya seperti yang dia pikirkan nggak, misalnya gitu ya. Nah, kita dari kecil jarang dilakukan seperti itu, dan mudah-mudahan dengan parenting yang zaman sekarang ini mulai ke arah sana. Makanya isu prevention atau pencegahan itu mudah-mudahan makin tergalak lah sekarang ya, karena sejak 2010 masalahnya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Saya lihat masalah di keluarga gitu dengan figur otoritas, pola asuh dari kecil melihat bahwa yang namanya contoh kecil misalnya merokok itu adalah sesuatu yang normatif, nggak apa-apa, itu oke gitu ya. Nah, masuk akhirnya kita ke dunia perguruan tinggi, di mana kita masuk ke pelayanan mahasiswa gitu ya. Kita nggak tahu loh gitu persona atau topeng apa yang kita pakai gitu ketika kita berinteraksi dengan orang lain gitu. Itu satu. Kemudian ketika kita mau supaya ideal self kita adalah jauh gitu ya, perfect gitu kan, harus seperti yang harus seperti yang dibilang 24/7 gitu, atau 7/7, atau nah kata harus inilah yang sebenarnya merusak kita, harus gitu loh. Harus ini perlu untuk disingkirkan ini. Digantikan dengan dialog gitu ya, bahwa setiap detik adalah proses gitu. Makanya Carl Rogers bilang yang paling penting dari semua itu adalah setiap detik atau proses itu kamu nikmati gitu, dan kamu aware apa yang terjadi dengan pola pikir, pola rasa kamu gitu. Bahwa aku pengen memang menjadi apa ya, orang beragama gitu yang mewujudkan nilai-nilai agama itu dengan baik gitu ya. Tapi juga aku harus sadar ini namanya proses gitu, tiap detik bahkan tiap hari, kayak melatih otot bicep gitu ya. Makanya Armen kan dia otot bicepnya terlatih gitu ya, karena tiap hari nge-gym misalnya gitu. Nah, kita juga seperti itu kan, bagaimana kita bisa aware tiap hari dengan diri kita, perasaan kita, itu harus latihan tiap hari. Makanya saya mencoba tiap hari itu sebenarnya untuk 1 menit aja breathing exercise gitu. Kalaupun saya misalnya apa ya, stres atau tertekan, itu saya ambil diri bentar baru breathing exercise gitu. Nah, ketika saya juga di mahasiswa dengan segala tanda kutip tuntutan atau tekanan gitu ya, indikator-indikator anak pelayanan yang oke gitu, mungkin saya termasuk yang agak nggak ngikutin itu ya gitu. Saya jadi diri saya sendiri gitu. Mungkin itu juga yang buat beberapa orang nggak nyaman gitu ya, karena di skema kepala dia anak tuan harus seperti ini gitu ya. Jadi begitu lihat yang kayak gini, agak aneh ya si kawan ini gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu pun, label-label itu juga berpengaruh gitu terhadap dirinya gitu kan. Jangan-jangan juga dia berharap dia menunjukkan perilaku-perilaku yang baik untuk mendapatkan, untuk memenuhi kebutuhan dia diapresiasi, dianggap.
need of recognition gitu, kebutuhan untuk dianggap gitu, kebutuhan untuk diapresiasi, kebutuhan untuk dihargai di mana yang selama ini mungkin dia nggak pernah dapat gitu. Dan juga pengaruh trauma-trauma gitu ya, hal-hal yang mungkin secara alam bawah sadar juga dia nggak ngerti gitu, karena kita sebagai manusia, luka-luka kita sejak masa kecil, bahkan sejak dalam kandungan gitu ya. Oke, terdistraksi karena pertanyaan. Bahkan sejak dalam kandungan gitu, itu kita berpengaruh loh, kita bisa luka batin loh gitu. Nanti coba deh Google atau apa baca riset-riset gitu. Karena kita kan sejak di kandungan sudah mendengar ya, sensori kita sudah ada gitu, sudah aktif. Ketika orang tua kita mengalami sedih, stres gitu, atau kita ditolak gitu semenjak kita dalam kandungan, itu berpengaruh loh ke diri kita, jadi luka batin. Makanya teman-teman kita yang di sini, ayo berproses gitu. Mungkin salah satunya nanti malam gitu ya, refleksi gitu, sudah sejauh mana diriku gitu. Sebenarnya apa yang kurasakan detik ini, itulah mindfulness ya, right here, right now, saat ini, detik ini gitu. Terus aku mau kemana dengan semua ini gitu ya. Untuk membantu diriku ringan, menjalani semuanya ini apa ya gitu. Tadi ada 7 tips gitu kan. Nah itu coba dipraktekkan pelan-pelan, dan ingat lagi pelan-pelan bahwa ini semua adalah proses, ini seperti otot bicep yang harus setiap hari dilatih dengan beban gitu ya, seperti otot bicep, push up atau sit up gitu. Nah kita juga mental, pikiran, perasaan perlu dilatih setiap hari gitu. Saya nggak tahu itu menjawab atau terlalu lebar, nggak ngerti ya, tapi itulah yang saya mau coba bagikan kepada Risna ya. Oke, Bang. Ya, oke. Berarti kalau yang tadi Abang jelasin itu self ideal kita itu dipupuk bisa jadi dari waktu kecil ya, tergantung dari pola asuh kita, waktu masa kecil, gitu nggak kira-kira, Bang? Ya sangat, ya teori juga udah bilang gitu ya, apalagi teori Sigmund Freud, Erik Erikson gitu ya, mereka sangat-sangat menekankan yang namanya pengalaman di usia emas ya, 7 tahun pertama gitu. Oke, Bang. Ini ada pertanyaan yang terkait ya, Kak Heni, bentar dulu ya pertanyaannya nih, soalnya nyambung pertanyaan dari Jessica. Saya penasaran, apakah mungkin self-image itu bisa lebih daripada self-ideal, bahwa keadaan hidup kita kayaknya udah ketinggian, tidak nyaman dengan spotlight of fame, merasa kekayaan, sia-sia, atau pencapaian lainnya dirasa tidak bernilai. Bagaimana menurut Abang menanggapi fenomena ini? Kok bisa dan harus bagaimana? Terima kasih. Oh, mungkin jadi pasrah akan kehidupan, oh berusaha realistis, oh ya udahlah gitu. Gitu ya, mungkin kira-kira kayak gitu ya pertanyaannya ya, Bang. Boleh ditanggapi Bang langsung? Oke, mari saya lihat dulu ya. Apakah mungkin self-image lebih dari self-ideal? Nah, self-image adalah citra diri gitu ya. Bagaimana kita memandang diri kita saat ini gitu. Nah, self-ideal adalah diri kita yang ideal, impian kita, cita-cita kita. Nah, jadi balik lagi ke definisi kamu. Kalau memang kamu saat ini melihat diri kamu A gitu ya, ideal kamu adalah C gitu ya. Nah, suatu saat kamu berhasil mencapai C, kongruen penuh gitu ya, harmonis ya. Nah, di situ kamu sudah oke. Nah, jadi tol ukurnya adalah ketika kamu bilang, misalnya, image diri melebihi dari ideal self. Berarti di situ kamu mungkin punya image diri, ideal self yang lain yang mungkin kamu mau capai, gitu. Ya, jadi perbandingannya di mana gitu. Bahwa keadaan hidup kita lah kayaknya udah ketinggian, tidak nyaman dengan spotlight of fame, merasa kekayaan sia-sia atau pencapaiannya dirasa tidak bernilai. Oh, itu jadi perlu dipertanyakan lagi gitu. Kok jadi merasa tidak nyaman gitu. Jangan-jangan sebenarnya kita tidak tahu apa yang kita mau gitu, dan sebenarnya kita tidak menyadari bahwa ada hal yang belum selesai pada diri kita. Ya, itu juga perlu untuk digali. Nah, bagaimana menggalinya? Lagi-lagi kalau masih stres gitu, frustrasi atau hal-hal yang masih bisa kita gali dari alam sadar, kita bisa kok misalnya sharing sama teman atau sama konselor gitu atau sama psikolog. Tapi kalau udah alam bawah sadar berbicara gitu ya, itu kita nggak bisa konseling gitu, itu harus di psikoterapi atau hipnoterapi gitu ya. Jadi jangan apalagi di dunia psikologi ya, kita juga sadari bahwa ketika kita tahu bahwa ini udah levelnya, ini bukan di ranah kita gitu nih ya, karena berkali-kali kok kayaknya itu aja masalahnya gitu ya, nggak selesai-selesai. Nah, bisa jadi itu udah bermain di alam bawah sadar, seperti itu ya. Jadi buat Jessica, mungkin kalau ini kasus dari temannya atau siapa gitu ya, mungkin perlu dipertanyakan lagi,
self awareness-nya gimana, kesadaran dirinya akan siapa dirinya, apa yang dia mau gitu ya, perlu untuk digali lagi gitu. Oke. Ya. Berarti kalau yang aku tangkap ya kesimpulannya itu kita harus menerima diri kita ya sebagaimana padanya, tapi kita juga apa namanya punya self ideal yang akhirnya seimbang sehingga ya kita tetap berproses jadi lebih baik gitu. Nggak ada sebuah apa sih kayak pemaksaan ya kita harus seperti ini dan yang lain, tapi kita mungkin tepatnya kalimatnya menjadi diri sendiri yang paling baik ya Bang, gitulah ya. Yes, iya bisa, Jadi benar versi sekali. yang terbaik diri kita. Iya, dan jangan lupa seperti kata Carl Roger tadi, menerima setiap kekurangan yang mungkin muncul ketika kita berproses. Itu sangat penting. Oke, ya kayaknya pertanyaan itu udah sangat menjawab ya. Lanjut lagi nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Heni. Sekarang lagi hot banget menyuarakan pride terkait rasis dan sekarang ikutan juga komunitas LGBTQ meminta pengakuan. Gimana menurut Bang Frans soal kaum LGBTQ? Mungkin bisa berbagi dari kasus klien konseling Abang dari sisi mereka LGBTQ dan dari sisi pandangan psikologis. Terima kasih. Biasanya ini kalau kasus-kasus HIV ya, mungkin Bang ya, banyak kaum LGBTQ atau gimana ya, boleh langsung dibahas aja ya Bang. Ups, itu itu Oh itu udah, itu stigma ya, itu nggak oh ya boleh. stigma Ya, ya. Oh, gitu. itu stigma left enggak ya? Pernah penelitian itu soalnya jadinya, Iya. ya stigma, oke. Iya, tapi saya ngerti kok, aku ngerti kok dek maksud Ya, ya. dirimu. Tapi mungkin kalau misalnya jumpa sama aktivis human rights gitu yang agak-agak sensi gitu ya, apa sih gitu stigma gitu. Tapi aku ngerti kok maksudmu. Apa ya, pride. Mungkin Henny ini update juga nih. Oh, pride itu mungkin kamu tahu nggak dek Risna, pride itu apa? Pride, bangga diri, maksudnya aku sih ngeliatnya di banyak tuh di video di TikTok yang LGBTQ hashtag pride gitu. Oh Itu gambar iya. pelangi gitu. Oh oke. Karena nggak main TikTok, jadi agak-agak jarang lihat pelangi-pelangi itu ya. Tapi benar, Pride itu biasa dirayakan oleh teman-teman kita LGBT itu di bulan Juni, gitu ya. Jadi tanggal 30 Juni kemarin itu penutupan, gitu ya. Makanya dipenuhi pelangi Instagram ataupun media sosial ya, termasuk yang mainstream lah ya, ikut mendukung lah untuk menaikkan Pride itu. Kalau melihat dari sudut psikologis, gitu ya, ini ada dua school of thoughts, gitu ya. Ada orang-orang yang ya para ilmuwan yang bilang ini penyakit loh, gitu. Ini penyakit, gitu. Tapi asosiasi psikologi ya Amerika ya atau ilmu psikiatri ya ini memandang adalah keberagaman seksual. Jadi bukan sebuah gangguan psikologis ya, lesbian dengan orientasi suka sesama wanita gitu ya, gay dengan sesama pria gitu, biseksual dengan dua gender yang berbeda dia suka gitu, T transgender ya, waria, queer ini kayak payungnya lah ya gitu ya, dia tidak dibatasi sama norma-norma yang bilang bahwa kok kan cewek seharusnya suka sama cowok gitu. Nah ini queer gitu. Nah dari segi ilmu psikologi itu variasi seksual, jadi tidak gangguan psikologi ya. Itu udah dibuang dari kitab suci, tanda kutip kitab sucinya psikologi ya, karena kan kami anak psikologi punya yang namanya DSM ya. Apa Armen kepanjangan DSM? Diagnostic apa ya, manual. Intinya DSM itu adalah buku panduan untuk gangguan jiwa gitu ya. Semua ada di situ, tebalnya segini dulu, segini gitu ya. Dan itu sudah dikeluarkan dari buku itu sejak tahun 1973 ya, kalau nggak salah ya. Itu bukan gangguan jiwa tapi variasi seksual. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika di lapangan, ketika teman-teman LGBT itu konseling ke saya menggali dulu gitu dia. Ini karena ada juga pengaruh lingkungan ya. Pengaruh lingkungan dalam artian dia menjadi
atau menunjukkan perilaku, ya bedakan orientasi sama perilaku, perilaku seks dengan sesama gitu ya, itu adalah pengaruh lingkungan, baik itu reward gitu ya yang diberikan oleh lingkungannya, ataupun dianya ingin eksperimen gitu, karena saya sendiri secara pribadi tahun 2012 ketemu ya dengan beberapa klien yang dia udah punya istri gitu ya, udah lagi istri hamil tua gitu, terus saya bawa jarum sama kondom, kan gitu dulu kerjaan saya ya, ke lapangan jumpai pengguna narkoba untuk bagi kondom sama jarum supaya mereka tidak tertular HIV gitu ya. Dan si salah satu pecandunya apa ya bilang ya kalau bahasa enaknya gitu ya, seduce ya, menggoda gitu, menggoda saya gitu. Saya terkejut gitu. Lalu saya tanya, ini kenapa ya bang gitu dia. Abang udah punya suami, bla bla bla, udah punya istri, bla 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 gitu. Dia cerita, oh ternyata itu adalah reward. Jadi teman dia bayar dia untuk berhubungan dengan sesama, dan dia mendapatkan sensasi itu. Jadi dia ingin mengulangi sensasi itu. Jadi kan prinsip pleasure ya, manusia itu kan mencari kesenangan kan, pleasure principle. Jadi apa yang enak buat dia, dia akan cenderung ulangi kan gitu manusia ini gitu kan. Dan saya di situ coba edukasi gitu ya dari sudut HIV-nya gitu. Dan yang buat saya mencengangkan juga adalah ketika 3 bulan kemudian saya jumpa gitu, dan dia ternyata sudah pisah dengan istrinya dan tinggal serumah dengan seorang waria, dan dia bilang aku lebih mencintai wariaku bang daripada istriku gitu. Oke, gitu kan. Jadi di situ kan nilai-nilai pribadi kita kan berusaha untuk tidak mempengaruhi objektivitas kita dalam konseling gitu. Karena kita mau dari unsur kesehatannya dia free dari HIV ataupun penyakit menular seksual lainnya, dan belum kerana kemerdekaan atau kebaikan psikologisnya gitu ya. Nah jadi memang banyak sekali masalah-masalah di lapangan, apalagi kalau misalnya down low gitu ya, down low. Gak usah jauh-jauh, di dekat kita sendiri ada keluarga kita sendiri gitu ya. Kemarin ada kasus anak 8 tahun diperkosa oleh tukang beca. Ini laki ya, anak laki-laki 8 tahun di kota Medan ini diperkosa oleh tetangganya yang tukang beca gitu. Dan setelah dicek si anak ini terinfeksi HIV positif gitu, mau kemana lagi gitu ya, istilahnya kasarnya masa depan dia gitu. Tapi disitulah fungsi profesional di bidang psikologi untuk yang namanya menterapi dia, memproses dia gitu. Nah balik ke pertanyaan Heini gitu ya, kalau saya akan terus care kepada kemerdekaan atau kebahagiaan batin dia gitu. Jadi memang ada orang-orang yang datang ke saya itu sangat berontak gitu ya dengan keberadaan diri dia gitu, banyak sekali gitu. Saya coba untuk mendengar dulu gitu ya, lalu mencari akarnya gitu ya, mencari untuk melihat ke belakang, terus menegaskan ke dia, lalu mau dibawa kemana gitu kan. Nah memang kompleks, tapi mudah-mudahan sampai detik ini masih terus berjuang, tetapi ketika mereka mau menghubungi saya dan bilang hari ini saya produktif gitu ya, hari ini saya kerja dengan oke, hari ini saya feeling good, itu udah cukup apa ya, cukup membahagiakan lah sebagai seorang konselor yang selama ini mendampingi dia. Itu ya yang dari kasus-kasus saya. Thank you. Ya. Oke. Gimana Kak Heni, sudah menjawab kah atau masih ada yang kurang? Atau ada yang mau, abang kakak yang lain ada yang mau menanggapi? Udah. Oke. Udah. Ini ada pertanyaan dari anonim ini bang. Bentar ya bang. So, apakah psikologi memberikan jawaban terhadap the origin of human, juga the purpose of life, gitu kira-kira? Oke. Ya, kalau psikologi sendiri itu berbicara soal ilmu perilaku dan proses mental ya. Jadi ranahnya di situ. Di proses mental yang mempengaruhi perilaku. Jadi itu dia udah batasannya. Jadi pertanyaan kedua apa? Solusi? Purpose of life, bang.
Oh ya, pastinya. Psikologi hadir untuk membantu kita, gitu ya. Apalagi psikologi humanistik tadi, gitu, membantu kita untuk living to the fullest, gitu ya. Living to the fullest, aktualisasi diri, ya, mencapai kemerdekaan seutuhnya, gitu ya. Melakukan apa yang kamu suka, ya. Harmoni antara pikiran, perasaan dan perbuatan, gitu ya. Psikologi pastinya bisa membantu itu, gitu ya. Tapi kalau bilang pastinya hasilnya akan seperti yang kamu mau kan tidak. Lagi-lagi berproses pada setiap individu, gitu. Ya, yeah, that's all. Oke. Eh, ini ada yang mau nanya nih dari Kak Ita. Kak Ita langsung aja Kak. Boleh dinyalain mikrofonnya, kayaknya mau ngomong langsung. Oke, suaraku kedengaran? Kedengaran Kak, kedengaran. Oke. Hai Bang Frans, aku junior Bang Frans. Oh, Ita. Ita ini podcastnya nih keren nih. Oh, Bang, aku mau nanya pernyataan Bang Frans tadi tentang pengalaman Bang Frans, di mana sebenarnya ketika kita menghadapi orang-orang di sekitar kita, ada hal-hal yang bertentangan dengan apa yang prinsip-prinsip kita, mungkin kadang juga dengan keyakinan kita, dengan iman kita gitu. Nah, menariknya, apalagi kalau kita dalam pelayanan ya, mengenang kembali masa yang lalu, seringkali kan kita punya hal-hal yang ideal, dan ketika kita bertemu dengan nilai-nilai kita itu ideal, sesuai dengan apa yang kita pelajari saat itu, gitu. Nah, ketika dengan bertemu dengan orang-orang yang punya prinsip yang berbeda, seringkali kita sulit menerima, gitu. Sementara kalau tadi dari apa yang abang alami, dari apa yang abang sudah lakukan, bukan kita justru bukan menghindari mereka gitu, tapi dengan apa yang kita punya kita harus menolong mereka. Gimana abang melakukan ini? Karena kalau aku secara pribadi melihatnya itu bukan sesuatu yang mudah. Karena apalagi kalau dia udah dalam kasus yang ekstrim gitu kan Bang. Mungkin ada hal-hal yang bisa dibagikan kepada kami semua di sini. Terima kasih Bang. Terima kasih Ita. Aduh ya. Aduh, air mata untuk yang namanya kasus-kasus. Tarik nafas dulu. Apa ya, kasus-kasus psikologi di lapangan itu sedih sekali gitu ya. Kadang kalau kita mau jujur gitu ya, kemerdekaan sepenuhnya itu hanya dalam Kristus gitu ya. Cuma nggak semudah itu di lapangan. Saya selalu love gitu ya, itu prinsip saya ketika mengerjakan kerjaan saya di isu sosial ini gitu. The foundation of love. Cinta kasih gitu ya, itu menerjang segala batas gitu kan. Saya harus tetap profesional. Kita punya kode etik dalam konseling ataupun dalam dunia kesejahteraan sosial. Nilai-nilai pribadimu jangan kamu campurkan gitu ya dengan intervensi klien gitu. Kan saya hormati gitu. Itu dulu awal-awalnya aduh gimana nih, gimana. Tapi saya berproses terus. Iya ya gitu ya. Bukan apa yang aku mau gitu ya. Tapi ini dunia profesional. Tapi saya minta sama Tuhan di situ. Selalu buka jalan. Memang di situ momen di mana saya bisa masuk ke ranah yang lebih personal gitu ya, di luar setting profesional, lalu si individunya yang memulai gitu ya, jadi bukan saya gitu, saya sudah memulai. Mudah-mudahan sampai detik ini Tuhan buka jalan gitu ya, untuk bisa saya masuk ke ranah yang lebih mungkin personal touching gitu ya, dan masuk ke ranah spiritual gitu ya, spiritual puncak pengalaman yang menurut si Jung ya, Jung peak experience gitu ya, pengalaman puncak. Kalau dalam hal kita di dunia pelayanan kan peak experience kita born again kan gitu ya, tapi menurut si Jung juga ada hal-hal yang mungkin di luar dari itu gitu. Jadi ya tahun-tahun 2012 itu cukup hampir tiap hari bentrok batin gitu ya, aduh bentrok batin. Tapi tarik nafas, kemudian sadari bahwa aku tetap peduli sama dia, aku tetap mengasihi dia, fondasi cinta, tapi aku bekerja di sebuah ranah yang punya prosedur, aku juga harus profesional gitu ya.
dan dalam perjalanannya nggak selalu mulus gitu ya, karena ada hal-hal yang mungkin saya ingin sampaikan tapi harus saya tutup mulut gitu, atau malah ada hal-hal yang sebenarnya saya nggak nyangka saya punya kesempatan sampaikan tapi Tuhan buka jalan sampai akhirnya saya ternganga sendiri gitu ya. Wow gitu, seseorang bisa turning point-nya sebegitu besar gitu ya, hanya gara-gara fondasi of love dia rasakan gitu ketika dia bilang gini gitu, kok berbeda ya gitu, Anda kok berbeda gitu dia, Anda kok berbeda gitu, I feel accepted, aku merasa diterima kalau misalnya dengan Anda gitu ya, aku merasa divalidasi ya. Jadi momen dimana itu udah terucap gitu ya, mudah-mudahan proses konseling berikutnya atau intervensi berikutnya itu lebih nyaman sampai nanti akhirnya si klien sendiri yang membuka cerita atau sesi yang lebih dalam ya, yang mana saya berbicara soal spiritualitas, kemanusiaan ya, experience gitu ya Ita ya. Jadi selamat berjuang ya Ita ya, mudah-mudahan cukup membantu menjawab gitu ya. Oke Bang, yang aku tangkap juga sebenarnya nggak hanya sebagai kita yang ahli profesi gitu ya Bang, karena kalau yang aku tangkap dari yang Abang bilang, sekalipun kita tidak berprofesi dalam bidang mengembangkan manusia, tapi sebagai mahasiswa, sebagai orang yang bekerja dalam masyarakat di bidang apapun, kasih yang tadi jadi dasar itu kita buat orang nyaman, bukan menghakimi gitu ya Bang, dengan apa yang berbeda dari nilai-nilai yang kita punya. Exactly. Gitu ya Bang, kalau bisa aku simpulkan. That's Oke, true. makasih Bang. Ini pasti kalau skripsinya ini bagus nilainya nih, parafrasenya bagus. Ya, Pak dosen. Parafrasenya keren gitu. Oke. Ya. Mungkin juga kayak apa ya, quotes-quotes yang sering ku dengar tuh, katanya kalau ini terkait kan kita what is humanity ya, kemanusiaan gitu. Katanya kalau gimana kita memperlakukan diri kita, gimana kita memperlakukan orang lain itu cerminan gimana kita memperlakukan diri kita. Kira-kira gitu nggak Bang? Karena kan kita mau belajar tentang kita udah tahu nih diri kita gimana dalam segi psikologi, nah kita juga mau belajar gimana kita menghargai orang lain dalam sisi kemanusiaan gitu. Kira-kira gimana menyangkutkan kedua hal itu gitu. Ini Iya, juga terkait pertanyaan tadi ya. Iya benar sekali Risna gitu kan, golden rule-nya kan seperti yang dikatakan ini kan, kitab suci ya, apa ya, maksudnya gini, treat others the way you want to be treated kan gitu ya, kedengaran nggak? Ya, perlakukan orang lain sebagaimana kamu berperlakukan, itu coba saya aplikasikan terus gitu ya. Terus love, tetap payung saya adalah love, kasih gitu ya. Cara pandang aja saya mudah-mudahan orang bisa merasakan dengan cara pandang kita aja, ini orang menghakimi atau ini orang care gitu ya. Atau satu lagi, ini orang kasihan, nengok gini gitu ya, kasihannya lah gitu. Nah itu aja udah beda ya. Jadi treat human as they are human gitu kan. Karena ada juga riset tuh, saya baca kemarin. Kita cenderung manusia ini kalau udah melihat pengguna narkoba, orang-orang yang jalanan gitu ya, secara nggak sadar kita berpikir bahwa mereka itu less than human gitu, mereka itu bukan manusia seutuhnya gitu, karena mereka sampah gitu tanda kutip ya, tidak seperti diriku gitu kan, I'm okay, oh poor them gitu, oh kasihannya mereka gitu ya. Jadi kayak sisi ngejudge-nya itu pun hidup gitu ya, otak kiri ya kita ya untuk yang namanya judging gitu kan. Nah, jadi memang perlu sekali sejak dini gitu ya, pencegahannya adalah coba kita mulai melatih yang namanya kasih itu bukan hanya memberi gitu ya, atau mengatakan kamu baik-baik saja gitu ya, tapi bagaimana juga menerima keberagaman gitu ya, mau mendengar gitu ya, bahwa story setiap orang itu berbeda loh gitu, dan kita nggak bisa memakaikan sepatu kita atau payung kita kepada orang lain gitu, bahwa harus sama gitu. Enggak gitu, nggak bisa gitu. Itu kan saya pelajari dengan cara yang keras, yaitu di lapangan gitu ya.
kata harus ini menjadi musuh kita juga. Harus kayak gini, harus kayak gitu ya. Bahkan dalam pelayanan dulu harus gitu. Saya rasanya oh my god. Kalau secara pribadi gitu ya, ini nih orang-orang yang harus dari sejak dulu nih waktu alumninya wow gitu ya. Waktu alumninya kok jadi kayak gini gitu. Itu hanya pengalaman pribadi ya, bukan semua yang di sini gitu. Cuma ya kelihatan gitu setelah di alumni baru dia melihat dunia nyata gitu yang selama ini dia nggak pernah terekspos keberagaman gitu ya. Suka menghakimi gitu ya, dan akhirnya ketika dunia alumni tanda kutip shock gitu ya, kalau nggak dia makin jatuh dia makin menghakimi gitu. Satu teman saya dia shock ketika saya ajak dia untuk kerja di isu HIV kemarin gitu ya, dia punya skema bahwa nggak ada loh dunia yang seperti itu di Medan ini. Ternyata ketika dia berinteraksi dengan keberagaman itu, wow, ternyata banyak ya masalah di lapangan ya Bang ya gitu. Ya, banyak sekali gitu. Dan kita butuh orang-orang yang mau ambil bagian lah gitu. Nggak mesti semuanya jadi konselor gitu kan. At least gitu ya. Validasi bahwa ini masalahnya real loh. Dan ketika itu ada di depan mata, pencegahan lah di keluarga. Itu aja di keluarga pencegahan. Ayo jadi keluarga yang berfungsi. Bahwa ketika aku sedih, aku akan cerita sama mama atau sama keluarga. Jangan ketika aku sedih, aku lari kemana gitu. Artinya di situ dysfunctional family gitu. Ya makanya lagi-lagi ujung dari semua sesi ini adalah saya pengen bilang gitu ya, yuk purify gitu ya, murnikan kembali apa yang terjadi pada keluarga inti kita gitu ya. Memang diri sendiri dulu kita benahi gitu ya, tapi kita jangan lupa bahwa nuclear family kita juga ada pengaruh ke kita sehingga kita tidak perlu berdamai dengan masa lalu gitu. Banyak sekali pemulihan-pemulihan yang pastinya ada di dunia ini ya, baik dari segi spiritual ataupun dari psikologi gitu ya, ataupun psikoterapi atau hipnoterapi. Ayo ambil kesempatan itu. Kalau memang harus berbayar dan kamu punya modal, lakukan gitu. Kalau kamu memang nggak punya, ya berproses dulu gitu dengan apa yang kamu punya saat ini gitu. Itu membantu sekali kesehatan individu kita seutuhnya sebagai manusia. Saya tahu pola pikir saya saat ini, saya tahu pola rasa saya saat ini, saya tahu masih ada mimpi saya yang akan saya wujudkan gitu ya, di tahap mana saya saat ini gitu ya, dan mau dibawa kemana semua ini gitu, dan bagaimana nantinya gitu ya, apalagi kita kolektif kan di Indonesia, bagaimana nantinya ini berefek ke keluarga gitu, atau ke masyarakat gitu ya. Jadi untuk menjadi manusia yang utuh, kamu harus mau berproses gitu ya, kamu harus mau merasakan tidak nyamannya. Seperti orang yang mengangkat beban berat, tidak nyaman, tapi ototnya akan terbentuk indah nantinya. Itu juga dengan kesehatan mental atau pembentukan pribadi yang utuh gitu ya. Ya, panjang kali ya. Udah balik lagi kepada moderator. Oke, Bang. Ya, gitu ya. Ini ada pertanyaan terakhir nih, Bang. Soal dari Kak Heni lagi soal aktualisasi diri. Gimana kita tahu kalau kita masih dalam batas wajar dalam aktualisasi diri atau sudah berlebihan? Bagaimana kita mengetahuinya supaya kita belajar untuk puas dengan diri kita, nggak iri dengan prestasi atau dengan hidup orang lain? Terima kasih. Iya, makasih Jessica. Kita sebaiknya gitu ya, compare yourself with your previous one gitu ya. Bagaimana Transjudia yang jam 8:20 ini dengan Transjudia yang mungkin jam 6 sore tadi gitu. Ya itu lebih sehat dengan diri kita sendiri, karena kalau misalnya compare dengan rumput tetangga gitu ya, nanti kita bisa nggak pernah puas. Karena apa? Kita nggak tahu loh apa yang terjadi di rumput tetangga itu. Apakah mereka pakai rumput sintetik gitu ya, atau seperti apa? Nah, jadi mending kita mengetahui atau membandingkan diri dengan data yang kita punya, yaitu diri kita sejam yang lalu gitu. Nah, di sini gimana kita tahu kalau kita masih dalam batas wajar dalam aktualisasi diri atau sudah berlebihan. Nah, lagi-lagi di sini kalau kamu udah aktualisasi diri, itu berbicara soal kepuasan batin kamu. Gitu ya. Jadi kamu yang menentukan ya, kepuasan batin kamu. Kalau kamu aware dengan diri kamu, itu sudah oke. Ya. Apa definisi berlebihan di sini gitu? Mungkin bisa kita tanyakan diri kita lagi, apakah ketika aku aktualisasi diri aku mengganggu orang lain gitu ya, aku menghancurkan hidup orang lain gitu. Nah, itu bisa kita pertanyakan kembali gitu, benarkah ini hal yang baik bagi diriku gitu ya, ketika aku merasa puas padahal ada yang hancur gara-gara aku gitu ya. Itu merusak prinsip ini juga dong gitu, prinsip
The Good Life dari Carl Roger tadi. Nah, bagaimana kita mengetahuinya supaya kita belajar untuk puas dengan diri kita? Bagaimana kita mengetahui supaya kita belajar untuk puas dengan diri kita? Ya, puas dengan diri kita. Bagaimana ya, gitu ya? Hitung gitu. Caranya, tipsnya gitu ya. Dirimu yang kayak saya bilang tadi, sejam yang lalu dengan dirimu yang sekarang, gitu, apa yang berbeda? Sederhana aja. Kayak saya gitu ya. Sejam yang lalu saya belum sharing tentang psikologi. Sekarang saya sharing dan saya puas bisa berbagi informasi. Ada kepuasan batin gitu. Wow, saya bisa ya ngomong sama diri sendiri, it's okay gitu. Saya bisa ya berbagi gitu. Mudah-mudahan jadi berkat tadi itu ya. Itu check, berhasil. Thank you God gitu. Kalau memang kamu percaya Tuhan, thank you God gitu. Kalau kamu nggak percaya Tuhan kan thank you me gitu ya. Thank you gitu. Kamu peluk diri kamu sendiri, kamu berterima kasih pada diri kamu sendiri gitu ya. Karena saya ngomong gini karena di lapangan pun banyak yang juga masih nampaknya aja KTP-nya beragama tapi dia tidak ya, dia mungkin agnostik ataupun ateis gitu. Itu yang ada di lapangan. Kita nggak pernah tahu teman-teman gitu. Bahkan mungkin yang di pelayanan ini pun dia menjalani 4 tahun dengan pelayanan, tapi sebenarnya dia belum peak experience gitu, dia belum pengalaman puncak. Jadi lagi-lagi mereka pun nggak mau kita hakimi gitu ya. Karena itulah the story of his life gitu ya. Itulah kisah hidup dia di mana banyak faktor yang mungkin saya nggak tahu gitu. Tapi kalau dia datang ke saya, yuk gitu dia, kamu mau dibantu ya. Apa yang bisa aku bantu di levelku? Apa yang bisa aku bantu? Karena aku bidan gitu, istilahnya bidan gitu. Ketika ada seorang ibu-ibu mau melahirkan gitu, yang mengeluarkannya siapa? Apakah si bidan yang ditariknya gitu langsung kakinya aku keluar kepalanya gitu dari apa namanya alat kelamin ibunya? Enggak seperti itu kan. Tapi bidannya bilang, ayo ibu tarik nafas keluar, oke ada kepalanya udah muncul, bla bla bla. Akhirnya siapa yang ngeluarin bayinya? Kan si ibunya gitu. Nah gitu juga dengan orang-orang yang bermasalah dalam hidup kita. Selama dia masih tidak psikotik gitu ya, tidak mengalami gangguan psikologis pikirannya gitu, kita bisa ajak dia untuk berpotensi mengeluarkan apa ya, jawaban akan masalah hidupnya gitu dia. Nah kecuali memang udah parah kali, disitulah kita bisa memberi saran gitu ya. Oke, that's all. Yeah. Oke, berarti intinya gimana kita tahu batasannya, yaitu sebenarnya diri kita sendiri ya. Apa namanya, berarti kita perlu mengenali diri kita lagi lebih dalam, lebih baik. Ya, kira-kira gitu ya. Kayak aku pikir dan cukup menjawab. Nah ini ada pertanyaan yang benar-benar terakhir kali nih, karena tadi kita mulainya agak terlambat kan 5 menit, jadi boleh lah ya, ada waktu tambahan 5 menit. Boleh. Dari Bang Joshua Brando, topik pertanyaan yang mau saya bawa adalah tentang bullying. Seberapa besar bullying dapat memengaruhi humanistic approach terkait teori Carl Roger nomor 1 yang bisa saja bertentangan? Oke. Boleh langsung dijawab ya, Bang? Ya, baik. Bagus sekali pertanyaan dari teman-teman ya, Joshua Brando juga gitu ya, bullying. Nah ini juga gitu, hal yang benar-benar saya tarik nafas juga gitu ya, oh God help me to deal with this society gitu. Kadang rasanya pengen pindah ke mana ya, ke New Zealand gitu kayaknya gitu. Tapi bercanda ya. Nomor 1, acceptance of all experiences. Nah, menerima segala bentuk pengalaman hidup. Nah, di sini si Carl Roger mau bilang bahwa apa ya makna atau hikmah dari kejadian termasuk bullying yang kamu terima. Oke, bullying fisik gitu ya, dibogem atau diapain gitu. Bullying yang mengerikan ya, sampai abuse, itu bagaimana aku menerima itu semua gitu. Nah, kamu akan bisa menerima itu semua ketika kamu berproses. Dan kita nggak bisa memproses itu sendiri kadang kan. Nah, mintalah bantuan profesional. Nah, ini juga ketika budaya kita, untuk yang namanya kesehatan mental itu jangan takut dicap lembek gitu ya. Udah saatnya psikolog, sudah saatnya anak-anak psikologi itu, mana anak psikologi masih ada kan, mengkaryakan ilmunya lebih membumi, dimulai dari sejak dini gitu. Karena kasus-kasus di lapangan itu ya, itu sangat mengerikan gitu. Bahkan mungkin orang-orang terdekat kita gitu ya,
itu tampak baik-baik saja, tapi rupanya dia bipolar disorder gitu. Kita nggak tahu gitu kan, mencoba untuk bunuh diri berkali-kali gitu. Nah, apalagi bullying. Mungkin kita bercanda, oh secara fisik atau secara emosi kita bilang gitu ya. Kesannya kalau di Medan itu bercanda, tapi gitu ya, tertusuk ke hatinya gitu, tek gitu. Kayak pengalaman pribadi jadinya. Tek gitu. Nah, akhirnya dia mempertanyakan, aku seperti yang mereka bilang ya gitu ya. Aku seperti yang mereka sebutkan ya. Gitu. Nah, itu udah apalagi kalau dia self esteemnya gitu ya, masih sangat dipengaruhi oleh apa kata orang. Nah, jadi bullying sangat-sangat mempengaruhi human development gitu, apalagi psychological development-nya. Makanya dalam pendekatan humanistik kan di situ dibilang psychoculture, manusia punya free will gitu ya untuk berkembang. Tapi dalam free will-nya itu cobalah kalau misalnya aku dibully gitu. Dan di situ juga aku di mana aku belum selesai dengan kebutuhan aku untuk esteem gitu. Nah, akhirnya aku makin rusak nih, makin down, tidak ada yang bantu gitu ya. Jangan salah, itulah momen di mana bunuh diri aja. Mati adalah solusi gitu ya. Makanya angka bunuh diri karena bullying kan saya nggak tahu di Indonesia ya, tapi kalau di luar negeri kan itu tinggi sekali ya. Saya belum sempat lihat berapa ya angka kematian gara-gara bullying, tapi kalau di luar negeri itu udah sampai membuat orang bunuh diri gara-gara perkataan aja gitu ya, ataupun hanya gara-gara tuh lihat ya, gara-gara kata-kata saya aja udah menggambarkan budaya saya gitu. Hanya gara-gara mungkin entah didorong secara fisik ataupun apa ya, disakiti secara emosional dengan kata-kata, udah di rumah dia juga tidak dalam lingkungan keluarga yang konstruktif gitu ya. Udah selesai deh gitu. Kalau nggak bunuh diri, oh itu narkoba gitu. Ya, zaman sekarang narkoba ya. Eh, Apalagi kalau misalnya tekanan-tekanan dari dysfunctional family itu dia nggak rasakan manfaatnya di keluarga dysfunction, ya udah cari di luar aja. Kalau nggak narkoba, seks, apalagi gadget, misalnya gitu over gitu ya, berlebihan gitu. Itu yang terjadi di masyarakat yang selama pengalaman saya. Terima kasih Risna dan juga Joshua. Bang. Memang kalau bullying ini sangat menarik ya, apalagi artis-artis Korea kan beberapa tahun ini banyak sekali yang bunuh diri ya. Yes, Karena iya. itu kayak udah The jadi important of kayak image, tren. iya. Iya. Penampilan, ya. Siapa sih kalau misalnya ada Armen di sini gitu ya, sama saya berdiri gitu, siapa yang akan dipilih orang? Oh, Armen, langsung saya, oh my god, saya harus operasi ke Korea misalnya gitu kan. Oke Bang, ini ada benar-benar ini pertanyaan yang terakhir. Iya. Apakah semua kepuasan diri itu pasti positif meskipun tidak merusak hidup orang lain? Oke, apakah semua kepuasan diri itu positif dan tidak merusak hidup orang? Ya, kamu arahkan dong gitu ya. Itulah namanya tadi self awareness. Self awareness itu adalah bagian dari uh, pengenalan diri gitu ya. Self awareness itu dari pengenalan diri kan, gitu dia. Bagaimana kamu tahu siapa kamu gitu ya. Disitulah masuk self esteem. Bagaimana kamu menghargai diri kamu. Masuk di self concept gitu. Konsep diri, bagaimana kamu melihat diri kamu gitu ya. Kurus, gemuk gitu ya. Tinggi, ya udah oke aja, aku terima gitu ya. Nah, bagaimana kamu dengan segala impian kamu gitu ya. Kamu puas nggak ketika kamu melaksanakan atau mengerjakan mimpi kamu tapi kamu nyakiti orang lain? Ya kan? Kalau misalnya kamu jawab iya, oh udah datanglah kamu ke psikolog dulu untuk konsultasi gitu. Jangan-jangan ada sesuatu yang nggak beres gitu. Ya, karena pasti energi positif gitu ya akan menarik energi positif, law of attraction gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ya Bang, sangat menarik sekali ya diskusi kita sampai ada nih dari Kak Putri Sirait kayaknya perlu 2 sesi nih sama Bang Fran. Iya, banyak sekali memang hal-hal dari psikologi ini perlu kita bahas Iya. secara topik gitu ya. Tapi ya maybe next time ya. Oke, semoga nanti ada waktu lagi ya Bang. Di waktu-waktu terakhir ini boleh kasih closing statement, Bang? Iya, saya mau ngasih closing statement. Oh ya ini dia. Oke, ini
dia tadi. Saya akan tunjukkan foto si Carl Jung ya, opung kita gitu ya. Di sini dikatakan the curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change. Paradoksnya adalah gitu ya, ketika aku bisa menerima diriku apa adanya, disitulah momen aku bisa berubah. Gitu. Dalam dunia pemulihan, keterbukaan, kejujuran adalah awal pemulihan. Ya, dalam 12 langkah dikatakan kita mengakui bahwa kita tidak berdaya terhadap adiksi kita. Nah, mungkin dalam hal ini kita semua bukan pecandu, kita mengakui bahwa kita tidak berdaya terhadap kelemahan atau monster dalam diri kita. Nah, oleh sebab itulah momen di mana ketika aku tahu bahwa aku perlu untuk berproses, ya, aku akan kerjakan. Ya, aku akan melakukan segala cara yang positif untuk mengeluarkan potensiku yang terbaik dan ya menghindari atau meminimalisir monster-monster tadi, ya, karena monster-monster tadi ya tidak bisa kita bunuh ya, dia hanya bisa kita tidurkan ya, berdamai dengan dia gitu, jangan mengganggu aku gitu. Jadi buat teman-teman di sini ya, sebagai manusia dari sudut pandang psikologi, kita tahu bahwa kita adalah dulunya dalam kandungan, dulunya kita adalah hasil pertemuan gen kromosom dari kedua orang tua kita. Secara genetik kita dipengaruhi oleh mereka, tapi secara lingkungan juga sangat mempengaruhi kita. Oleh sebab itu, mari kita aware akan dua hal tersebut, dan dalam proses pertumbuhan kita ke depannya, dalam mimpi yang mau kita capai, kita tidak lupa untuk setiap hari, setiap malam bertanya pada diri, how are you? Apa kabar dirimu, Franz? How are you today? Gitu ya. Jadi terima kasih buat perhatian dari teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini berguna. Kalau ada yang mau kontak-kontak saya, ada di sini 0813-3046-5150, dan follow Instagram saya di @franzjuliasamosir ya. Terima kasih. Ya Bang, makasih banyak ya Bang ya untuk sharingnya. Ya semoga bisa menolong kami semakin mengenali diri, ya semakin bisa hidup merdeka ya dari segala hal-hal yang memaksakan diri kita. Sebelum kita menutup, aku mau kasih pengumuman kalau minggu depan kita akan bahas what is humanity from world religion ya, yang dibawakan oleh Abang kita, Bang Pendi Aritonang, Bang Effendi Aritonang. Jangan lupa ya teman-teman untuk share ke teman-teman yang lain, dan juga jangan lupa ikut. Bang Frans kalau mau ikut ya sangat boleh, ya boleh supaya kita belajar lagi, dan meminta Kak Heni Opus Sungguh untuk menutup kita dalam doa. Kakak. Boleh Kak Heni? Boleh. Oke, ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam ini kami boleh belajar tentang humanity dalam ilmu psikologi. Kami belajar banget Tuhan, dan terima kasih buat Bang Frans yang boleh berbagi dan membukakan pikiran kami sehingga membuat kami semakin belajar menghargai sesama dengan keberagaman, dan belajar untuk menghargai setiap orang dengan karakter masing-masing. Itu diakibatkan oleh latar belakang mereka, sehingga kami tidak gampang menjudge setiap orang dan belajar untuk menghormati setiap orang. Dan untuk diri kami sendiri juga, kami belajar untuk menghargai diri kami dan mensyukuri diri kami sebagaimana Tuhan ciptakan adalah sempurna dan baik adanya, dan hanya saja kami perlu belajar untuk menggali keunggulan kami, kelebihan demi kelebihan, dan Tuhan sudah sediakan buat kami. Di setiap orang masing-masing berbeda, karena kami manusia masing-masing unik Tuhan ciptakan. Terima kasih Tuhan, kami belajar banyak buat hari ini. Ketika pun ada hal-hal yang selama diskusi yang tidak berkenan di hatimu, ampunkan kami, dan biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang semakin menyempurnakan pemahaman kami,
untuk lebih mengerti seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, sekarang dan sampai selamanya. Amin. Makasih Bang Frans. Terima kasih sama-sama Bang. Terima kasih Bang Fran. Ya, sama-sama Oke. makasih. Kita Makasih belajar. buat semua. Ya. Makasih teman-teman semua, Bang Kakak yang udah hadir. Ya. Jangan lupa absennya ya. Oke. Oke. Makasih Izin Bang ya. Frans. Makasih Armen. Makasih buat teman-teman yang sudah gabung. Kalau nanti Ya. ada tema yang lain yang bisa Abang bawain, boleh ya Bang? Oh boleh tema apapun yang berbau psikologi, mental health ya, gitu. Kalau Pio psikologi industri sama Armen aja. Oke. Iya. Oke Bang.